Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda wal mulka wal izzata lillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Huwa sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ma'asyiral masyayikh, para kiai, para ustadz, para guru ngaji yang sangat saya muliakan, wa nahussu bidzikri, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, Kiai Faizin, Kiai Ahmad Mursyid Mahfud, Kiai Habib Abdurrahman selaku Rais Syuriah, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kalibaru, Kiai Haji Abdullah Umar selaku Wakil Ketua, Wakil Rais Syuriah, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kalibaru yang sangat saya muliakan, para kiai-kiai yang lain yang hadir pada saat ini dengan tidak mengurangi rasa hormat yang sangat saya muliakan, para hadirin hadirat undangan acara Haul Majmu' dan Harla Pondok Pesantren Darussalam yang hadir pada saat ini yang mulia. Melalui mimbar yang mulia ini saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan panjenengan sedoyo, keluarganya, anak keturunannya dijadikan orang yang mulia di dunia dan selamat di akhirat. Amin, Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di sore yang berbahagia ini kita bisa menghadiri acara Harlah Pondok Pesantren dan Haul Majmu' yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Darussalam. Alhamdulillah, kalau saya dikatakan sebagai alumni, saya sebetulnya alumni guru yang ada di sini. Kalau alumninya dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, sebagus kaula ngajar nenggak dintoh kurang lebih 10 tahun. Kondisi Pondok Pesantren Darussalam melarat, pondok lagi pada berumah, kau lagi engak lambe mon morok mon maca kitab sulap bidayah nengi masjid ke intoki sobung ataan. Alhamdulillah, sering hampir setiap hari duduk bersama hadratil marhum Kiai Samsul Arifin untuk berdiskusi bagaimana pondok ini supaya dimiliki oleh masyarakat, pendidikannya semakin hari semakin baik. Malah saya kadang-kadang berseloroh kepada almarhum dulu, pondok nega montero maju, emak kama pondok nega pengasuhnya mesti namanya menggunakan nama bahasa Arab, tetapi pondok Darussalam tak ada maju ya dengan kiai nanya menggunakan bahasa Inggris. Pada saat mak bisa gue bahasa Inggris, Maimun desa. Maimun kan bahasa Inggris, mun bahasa Arab komari ya bentar. Kesamsul kesokan itu mun kisah. Itu yang kami lakukan saat ngopi bareng bersama beliau, apalagi kenangan terindah bersama hadratil marhumah Nyai Quratul Faizah. Kadangkala saya saat ngajar di Aliyah dipanggil oleh beliau, ya seharian pesta ngajar, ya jagungan, beri rokok, makan siang ada di sini. Tidak tak usah ngajar bareng engkok tepak galau, begitu biasanya beliau. Maka dari itu setiap kali acara haul di Pondok Pesantren Darussalam adalah merupakan masa untuk bernostalgia antara saya selaku salah satu pengajar di Madrasah Aliyah, sehingga seringkali memori beberapa tahun yang lalu antara tahun 1991 sampai dengan 2000 saya berada di sini bersama para santri. Para hadirin sekalian yang sangat saya hormati, peran sentral Nahdlatul Ulama di Indonesia itu ada 3. Yang pertama, menjaga tegak dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga komitmen Nahdlatul Ulama bahwasanya NKRI itu adalah harga mati,
pada bener ke sebenarnya matahari tak ning taber. Jadi ini komitmen Nahdlatul Ulama. Yang kedua, bagaimana di Indonesia ajaran dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dipastikan tetap berjalan efektif, diajarkan di pondok-pondok pesantren, diajarkan di surau-surau dan masjid-masjid adalah merupakan tugas Nahdlatul Ulama yang kedua. Dan yang ketiga adalah bagaimana mensejahterakan umat. Ini yang masih menjadi PR besar Nahdlatul Ulama, karena mulai dulu kita tetap berikhtiar agar supaya warga Nahdlatul Ulama kesejahteraannya betul-betul terjamin. Dan inilah tugas Nahdlatul Ulama yang dikembangkan oleh pondok pesantren, sehingga pondok pesantren pasti yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tegak berdirinya NKRI tetap diajarkan di sini. Tadi kita melihat bagaimana para santri sekalian menyanyikan lagu Indonesia Raya, Subhanul Waton dinyanyikan di sini. Ini sebagai wujud komitmen pondok pesantren terhadap tegak dan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau yang lain belum tentu bisa begitu. Dan Indonesia berhutang budi ke pesantren, kepada Nahdlatul Ulama, karena pesantren Kak Dinto merupakan pendidikan paling konah. Sebelum ada SD, SMP, SLTA, perguruan tinggi dan lain sebagainya, pada masa pemerintahan kolonial Belanda, pondok pesantren sudah ditata untuk membekali anak-anak kita dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah ada. Mela dari Kak Dinto, pesantren adalah merupakan pilar bangsa, dan pesantren tidak pernah merasa kerepotan, baik itu pesantrennya mulai dulu tidak pernah dibantu oleh pemerintah, semacam pada masa Orde Lama, pada masa Orde Baru, keikmasan Pak Harto radhiyallahu an, yang nyaman pesantren nilai ke patagi Pak, jadi saya nggak bisa. Cuma karena tidak bisa. Tetapi pondok pesantren meskipun dengan biaya seadanya tetap tegak dan berdiri untuk mengajarkan keislaman. Jadi inilah sampai sekarang, apalagi pemerintah saat ini memberikan perhatian yang luar biasa kepada pondok pesantren, maka insya Allah peran serta pondok pesantren di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara akan semakin baik. Para Gustaja sesangat beten kaula mulyaki, inilah yang menjadi peran sentral pondok pesantren di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak hal-hal semulai dimin Nahdlatul Ulama perannya, pondok pesantren perannya, dan peran para masyayikh itu dihilangkan oleh pemerintahan Orde Baru etepon keisa. Salah satu contoh, Raden Ajeng Kartini yang merupakan santri dari Kesoleh Darat itu dibikin dengan menggunakan busana tanpa menggunakan penutup kepala, ngakui konde agak kisah. Dan itu tidak mungkin seorang santri, apalagi santri dari seorang ulama besar, tidak menggunakan hijab semacam itu. Inilah salah satu bentuk penyelewengan sejarah pada saat itu. Termasuk seorang yang bernama Ismail Marzuki yang menciptakan lagu-lagu wajib pada saat itu adalah merupakan santri dari Termas, dan itu pun tidak dibaca di dalam sejarah. Habib Husin Mutahar yang menciptakan lagu syukur, itu pun tidak pernah dibaca bahwasanya Habib Husin adalah seorang habaib yang memperjuangkan bangsa dan negara Indonesia menuju kemerdekaan melalui syair-syair lagu perjuangannya. Ini yang tidak dibaca. Maka dari itu, marilah kita berikhtiar agar supaya peran pondok pesantren di dalam memajukan bangsa dan negara Indonesia semakin tampak dengan cara kaula ngarep ke para hadirin, mari anak-anak kita berikhtiar agar disekolahkan di pondok pesantren. Karena mau nak anak nikah bude pesantren selamat Pak. Kalau di pendidikan lain Masya Allah pengaruhnya luar biasa. Karena di pesantren inilah anak-anak kita dijaga ibadahnya, dijaga akidahnya, didoakan,
oleh para pengasuh. Tidak ada lembaga pendidikan yang pada saat waktu malam didoakan oleh pengasuhnya selain di pondok pesantren. Inilah keistimewaannya yang ada di pondok pesantren. Mela dari Kak Dinto, harapan kami selaku para alumni, mewakili para alumni yang hadir pada saat ini, para alumni, guru-guru yang ada di sini, mari bersama-sama berikhtiar memajukan pondok pesantren ini. Saya tanya, pondok pesantren ini kurang lebih digunakan 1,5 hektar ya? Kira-kira 1,5 hektar pondok pesantren Darussalam. Pondok Kule Sokaraja itu 24 hektar. Harta dari pengasuh yang digunakan untuk perjuangan pondok pesantren. Paiton itu 22 hektar. Pesantren Genggong itu 19 hektar yang digunakan untuk pondok pesantren, semata-mata menjaga perjuangan Islam. Ini yang dilakukan. Mon para kiai mikir materi, Pak. Mak gawe pondok. Parengake ke putra-putran kan mare. Aneka. Agati Sokaraja, Pak lekor hektar. Santrinya 14.000. Kalau bukan karena mikiri tentang perjuangan Islam, untuk apa? Santri 14.000 ini jangankan tentang partisipasinya. Monki laku pas aboreng 14.000. Pas ningkong aboreng ngak gunung, Pak. Mela dari Kak Dinto, inilah para masyayikh mulai dulu tidak pernah asa sampai sekarang, apapun yang dilakukan semata-mata menegakkan akidah Islam melalui pondok pesantren dan Nahdlatul Ulama. Harapan dari para alumni, kehadiran para panjenengan sedaya, utamanya para masyayikh, doakan mudah-mudahan Al-Mukarram Kiai Faizin, para asatid wa asatidah sebenarnya Kak Dinto bisa tetap eksis melanjutkan perjuangan dan cita-cita para almarhumin, diberi kesehatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.